Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilia, NIM 21 2019 179. Metode penelitian konsentrasi manajemen keuangan kelas C, dosen pembimbing Ibu Dina Rosi Utami, SE, MSI. Baiklah, usulan penelitian yang saya bahas adalah pengaruh pendapatan usaha dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman. Di pembahasan pertama itu ada pendahuluan. Yang kedua, terdapat kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Dan yang ketiga adalah metode penelitian. Baiklah, kita akan membahas pada pendahuluan. Yang melatar belakangi judul saya ialah pendapatan yang tidak maksimal dapat menurunkan tingkat laba. Tingginya biaya operasional akan membuat laba turun. Begitu juga, jika nilai biaya operasi rendah, maka laba akan naik. Pada latar belakang penelitian ini, tingkat laba bersih perusahaan manufaktur dari tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi yang meningkat maupun menurun. Itu semua tergantung dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat laba bersih dari perusahaan tersebut seperti pendapatan usaha dan biaya operasional. Oleh karena itu, jika salah satu dari faktor tersebut mengalami kenaikan atau penurunan, maka akan berpengaruh terhadap nilai laba bersih dari perusahaan tersebut. Artinya, semakin tinggi pendapatan, maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya ada penrumusan masalah. Yang pertama, apakah pengaruh pendapatan usaha terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur subsektor makanan yang terdapat di BLI pada periode 2016-2018? Apakah pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BLI pada periode 2016 dan 2018? Dan yang ketiga adalah apakah pengaruh pendapatan usaha dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BLI pada tahun 2016 dan 2018. Terdapat pula tujuan penelitian, yakni untuk mengetahui berapa besar pengaruh pendapatan usaha dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BLI pada periode 2016-2018. Manfaat penelitian, yakni peneliti ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen keuangan dan teori yang berkaitan dengan pendapatan usaha, biaya operasional dalam mendapatkan laba yang optimal bagi perusahaan. Baiklah, yang kedua adalah kajian kepustakaan, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Baiklah, di kajian pustaka ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama itu laba bersih. Laba bersih merupakan hal yang terpenting didirikannya dari sebuah perusahaan. Peningkatan arus kas masuk bisa disebut aset yang menjadikan peningkatan pada ekuitas atau modal. Laba bersih didapat dari sesudah pendapatan dikurangi biaya pajak perseroan. Menurut Kamsir 2015, laba bersih adalah laba yang sudah dikurangi biaya yang menjadi beban perseroan termasuk pajak pada suatu periode tertentu. Dan yang kedua ada pendapatan usaha. Pendapatan ini merupakan hasil dari kegiatan operasi yang dilakukan oleh perusahaan yang menjadi unsur salah satu utama dalam menentukan meningkatnya laba perusahaan. Menurut Rahmawati 2020, pendapatan usaha ialah arus masuk aktiva entitas atau penyelesaian kewajiban kombinasi dari keduanya yang ditimbulkan oleh pengiriman atau penyerah atau produksi barang, pemberian jasa atau kegiatan menghasilkan laba lainnya yang termasuk bagian dari operasi sentral perusahaan yang berkelanjutan selama suatu periode. Dan yang terakhir ada biaya operasional, adalah biaya yang mempunyai peran aktif dan berpengaruh pada suatu kesuksesan perseroan dalam menghasilkan keuntungan yang menjadi tujuan utama perusahaan. Menurut Jumingan 2017, biaya usaha atau operasional akan timbul dengan penjualan barang atau jasa, pelayanan administrasi, dan umum pada perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kerangka pikiran. Di sini ada tabel gambar kerangka pikiran yang saling berkaitan. Yang pertama ada pengaruh pendapatan usaha terhadap laba bersih.
Ini tingkat laba bersih yang didapat dari sebuah perusahaan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan manajemen perusahaan. Dan capaian laba bersih merupakan faktor yang menentukan going concern perusahaan. Kemudian pengaruh biaya operasional terhadap laba bersih. Ini menekan budget seefisien mungkin dan menggunakan sebaik-baiknya merupakan hal yang perlu dilakukan supaya perusahaan dapat mencapai laba sesuai target. Kemudian yang terakhir ada pengaruh pendapatan usaha dan biaya operasional terhadap laba bersih. Menurut peneliti Rahmawati 2020, bahwa laba bersih dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan usaha dan biaya operasional. Pendapatan usaha mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan laba bersih dan berbanding lurus, sedangkan biaya operasional berbanding terbalik dengan laba bersih. Artinya ketika biaya operasional meningkat, maka laba bersih akan menurun. Yang terakhir, pada bab 2 ini ada hipotesis. Hipotesis 1, ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara pendapatan usaha terhadap laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BLI pada periode 2016 sampai 2018. Hipotesis kedua, ada pengaruh yang signifikan secara parsial antara biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada BLI pada periode 2016 sampai 2018. Hipotesis ketiga, adanya pengaruh yang signifikan secara simultan antara pendapatan usaha, biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BLI pada periode 2016-2018. Jika kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Baiklah, di sini ada 3 penjelasan. Yang pertama, jenis penelitian, data yang diperlukan, serta lokasi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini tergolong penelitian asosiatif. Menurut Sujarweni 2015, penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan dan meramalkan serta mengontrol suatu gejala. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui laba bersih yang diperoleh pada periode 2016-2018. Data yang diperlukan yakni adalah data sekunder dengan berdasarkan laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, terutama laporan keuangan tahunan 2016 hingga 2018, jurnal penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian dan penyusunan penelitian ini. Lokasi penelitian ini beralamatkan di Jalan Taman Murni, nomor 58, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Kemudian adapun operasional variabel. Ada 3 variabel yang menjadi unsur penelitian kali ini. Yang pertama, pendapatan usaha X1, biaya operasional X2, serta laba bersih Y. Dengan skala ketiganya adalah rasio. Populasi dan sampel pada penelitian ini. Populasi yang diteliti oleh peneliti merupakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2018, yaitu sebanyak kode sampel 10 perusahaan. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, yakni perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018, sehingga sampel pada perusahaan subsektor makanan dan minuman pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018 terdiri dari 10 perusahaan. Bisa kita lihat 10 klasifikasi perusahaan serta nama perusahaannya pada tabel berikut. Baiklah, selanjutnya ada analisis data. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Dengan syarat khusus yang harus dipenuhi dilakukan dalam analisis regresi berganda, yaitu uji asumsi klasik, terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinier, dan uji heterokedastasitas.
Uji hipotesis berupa uji hipotesis secara simultan dan uji hipotesis secara parsial. Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F. Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji T. Variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi persamaan seperti berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E. Y adalah laba bersih, beta 0 adalah konstanta, X1 pendapatan usaha, X2 adalah beban operasional, beta 1, beta 2 koefisien regresi, dan E adalah variabel pengganggu. Metode pengumpulan data yang dilakukan penelitian kali ini adalah mengambil data-data sekunder berupa dokumen berbentuk laporan keuangan perusahaan subsektor makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 hingga 2018, di mana tersebut dapat langsung diakses pada www.idx.co.id. Selanjutnya dengan membaca literatur-literatur ataupun buku yang memuat teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian, serta dapat dilakukan dengan cara menggunakan internet sebagai sarana tambahan dalam mencari informasi mengenai teori ataupun data-data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.